Mumi dan zombie adalah dua konsep unik yang berasal dari tradisi budaya dan religius yang berbeda. Meski sama-sama terkait dengan kematian dan tubuh manusia yang hidup kembali, keduanya memiliki akar kepercayaan dan tujuan yang sangat berbeda. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana kepercayaan tradisional tentang mumi di Mesir kuno berbeda dari cerita zombie dalam budaya Haiti. Mumi dalam kepercayaan Mesir kuno. Di Mesir kuno, mumifikasi adalah praktik religius dan spiritual yang sangat dihormati. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa jiwa seseorang dapat melanjutkan perjalanan ke alam baka. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tubuh yang terjaga dengan baik memungkinkan roh atau JKA untuk tetap terhubung dengan dunia fisik. Tujuan mumifikasi. Mumifikasi bertujuan untuk melestarikan tubuh sehingga dapat digunakan oleh jiwa di alam baka. Menyediakan tempat peristirahatan abadi bagi individu, terutama bangsawan dan Firaun. Memenuhi tuntutan kepercayaan bahwa kehidupan setelah kematian adalah kelanjutan dari kehidupan di dunia. Proses dan ritual. Proses mumifikasi melibatkan pengangkatan organ dalam, pengeringan tubuh dengan natron, dan pembungkusan tubuh dengan kain linen yang dilengkapi dengan jimat pelindung. Ritual ini sering dilakukan dengan doa-doa dan mantra yang dipersembahkan kepada para dewa, khususnya Osiris, dewa kematian dan kehidupan setelah mati. Simbolisme. Dalam budaya Mesir kuno, mumi adalah simbol kesucian dan kehormatan. Mereka bukan makhluk menakutkan, melainkan representasi dari kelanjutan kehidupan dan harmoni dengan alam semesta. Zombie dalam budaya Haiti. Zombie, di sisi lain, berasal dari tradisi Vodou Haiti, sebuah sistem kepercayaan yang menggabungkan elemen agama Afrika Barat dengan pengaruh Kristen. Dalam cerita rakyat Haiti, zombie adalah tubuh yang hidup kembali, tetapi tanpa kesadaran atau jiwa. Konsep ini sering digunakan untuk menggambarkan eksploitasi atau hilangnya kebebasan individu. Asal-usul zombie. Dalam kepercayaan Vodou, zombie diciptakan oleh seorang zbokor, dukun atau penyihir, melalui penggunaan sihir atau ramuan tertentu. Tubuh orang yang mati dihidupkan kembali, tetapi tidak memiliki kemauan sendiri dan sepenuhnya berada di bawah kendali bokor. Tujuan dan makna. Zombie seringkali diciptakan untuk melayani bokor sebagai budak. Konsep ini juga menjadi metafora sosial untuk perbudakan, penindasan, dan kehilangan kendali atas tubuh dan jiwa. Simbolisme. Berbeda dengan mumi, zombie seringkali dipandang sebagai makhluk yang tragis dan menyeramkan. Mereka melambangkan kehilangan identitas, kehendak bebas, dan kemanusiaan. Perbedaan utama. Tujuan keberadaan, mumi diciptakan untuk kehormatan dan persiapan menuju kehidupan abadi. Zombie diciptakan melalui sihir untuk tujuan eksploitasi atau sebagai peringatan tentang kehilangan kebebasan. Makna simbolis, mumi adalah simbol keabadian, religiusitas, dan harmoni dengan kosmos. Zombie adalah simbol perbudakan, penindasan, dan kehilangan kontrol. Proses penciptaan, mumifikasi adalah ritual yang panjang, kompleks, dan penuh penghormatan. Zombie diciptakan dengan sihir yang seringkali dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuatan spiritual. Pandangan budaya. Dalam Mesir kuno, mumi dihormati dan dianggap sakral. Dalam budaya Haiti, zombie seringkali ditakuti dan dikasihani. Dasar ilmiah untuk fenomena, hidup kembali, pada mumi dan zombie. Konsep, hidup kembali, yang sering dikaitkan dengan mumi dan zombie adalah tema yang menarik dalam budaya populer. Tetapi sejauh ini, dasar ilmiahnya sangat terbatas. Namun, ada beberapa penjelasan ilmiah yang dapat memberikan wawasan mengenai fenomena ini, meskipun kebanyakan hanya bersifat teoritis atau didasarkan pada kesalahpahaman sains. Berikut adalah analisis dari sudut pandang ilmiah, mumi dan fenomena, hidup kembali. Mumi seringkali diasosiasikan dengan kutukan atau kebangkitan kembali, terutama dalam mitologi Mesir kuno dan interpretasi modern dalam film. Namun, tidak ada dasar ilmiah untuk mendukung ide bahwa mumi dapat hidup kembali. Sebaliknya, berikut adalah beberapa hal yang mungkin menjelaskan fenomena ini. 1. Proses mumifikasi dan konservasi tubuh. Mumifikasi adalah teknik untuk mengawetkan tubuh sehingga tampak hidup, atau utuh meskipun telah meninggal ribuan tahun. Dalam beberapa kasus, tubuh mumi yang sangat rawat dapat menciptakan ilusi bahwa individu tersebut hanya sedang tertidur. Penemuan mumi yang terpelihara dengan baik seringkali memicu rasa kagum dan cerita mistis, yang kemudian berkembang menjadi mitos, hidup kembali. 2. Bakteri dan gas dalam tubuh mumi. Setelah kematian, tubuh manusia dapat menghasilkan gas dari aktivitas bakteri. Dalam beberapa kasus, gas ini dapat menyebabkan pergerakan kecil atau perubahan posisi tubuh, yang mungkin salah diartikan sebagai tanda kehidupan.
3. Kutukan mumi sebagai mitos. Cerita tentang kutukan mumi, seperti kutukan Tutankhamun, sering dikaitkan dengan kematian mendadak atau peristiwa aneh yang dialami oleh para penemu makam mumi. Namun, fenomena ini lebih mungkin disebabkan oleh paparan spora berbahaya atau psikologi sugesti daripada kebangkitan sebenarnya. Zombie dan dasar ilmiah. Zombie, yang populer dalam cerita rakyat Haiti dan budaya modern, memiliki beberapa elemen yang dapat dijelaskan secara ilmiah, meskipun tidak sepenuhnya membenarkan fenomena hidup kembali. 1. Neurotoksin dan zombifikasi. Dalam tradisi Vodou Haiti, zombifikasi sering dikaitkan dengan penggunaan zat kimia tertentu oleh bokor, dukun. Salah satu senyawa yang diduga terkait adalah tetrodotoksin, racun yang ditemukan pada ikan buntal. Racun ini dapat menyebabkan kelumpuhan dan keadaan seperti mati suri, di mana korban tampak telah meninggal tetapi sebenarnya masih hidup. Setelah kebangkitan, korban mungkin berada dalam keadaan mental yang tertekan atau dikontrol oleh sihir atau sugesti psikologis. 2. Gangguan otak dan perilaku zombie. Beberapa kondisi medis dapat meniru perilaku zombie, seperti ensefalitis, radang otak, rabies, atau penyakit neurodegeneratif yang memengaruhi kontrol motorik dan perilaku. Dalam skenario fiksi, infeksi virus seringkali menjadi alasan terjadinya wabah zombie. Virus seperti rabies telah digunakan sebagai analog karena kemampuannya menyebar melalui gigitan dan memengaruhi sistem saraf. 3. Psikologi kolektif. Ketakutan akan hilangnya kontrol atas tubuh atau pikiran dapat menjadi dasar metafora zombie. Dalam budaya Haiti, zombie seringkali melambangkan perbudakan dan kehilangan kebebasan, sementara dalam budaya modern, mereka melambangkan ketakutan akan pandemi atau kehancuran sosial. Batasan ilmiah. 1. Ketidakmungkinan biologis. Secara biologis, tubuh yang telah mati selama beberapa waktu tidak dapat dihidupkan kembali karena kerusakan jaringan yang tidak dapat diperbaiki. Aktivitas otak juga tidak dapat dipulihkan setelah kematian klinis terjadi selama lebih dari beberapa menit. 2. Fiksi versus realitas. Kebangkitan mumi dan zombie lebih merupakan produk fiksi daripada fakta. Meskipun beberapa elemen fiksi didasarkan pada penemuan ilmiah atau fenomena alam, narasi, hidup kembali, tidak memiliki dasar dalam ilmu pengetahuan modern. Jadi kesimpulannya, meskipun ide, hidup kembali, pada mumi dan zombie memicu imajinasi dan rasa takut, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung fenomena ini dalam bentuk yang digambarkan oleh mitos atau budaya populer. Namun, elemen-elemen tertentu seperti proses mumifikasi, neurotoksin, dan kondisi medis memberikan wawasan yang masuk akal tentang bagaimana cerita-cerita ini mungkin muncul dan berkembang. Pada akhirnya, mumi dan zombie tetap menjadi simbol menarik dari cara manusia memahami kematian, kehidupan, dan ketakutan akan yang tidak diketahui.